Mengapa diberikan materi sebanyak apapun tidak cukup? Tapi kita perlu membawa rasa tentang bersama Allah dalam kehidupan, membuat kekayaan yang sesungguhnya. Ada satu quote menarik di hari ke-10 ini. Sambutlah duha di hari berkah ini dengan mental sebahagia ini. Allah tidak akan pergi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hari ke-10 di Kurma, kuliah Ramadan bersama Faris Beki di Cerita Untung. Teman-teman, mari kita bicara tentang kekayaan yang sejati. Bagaimana hubungan antara Ramadan dan kekayaan itu? Ketika ada pertanyaan, bagaimana cara menyikapi ketidakmampuan menjadi kemampuan? Sehingga kita bisa mensyukurinya. Dalam rangkaian ayat puasa, ada satu ayat yang menunjukkan bagaimana kita mesti bersyukur. Selama ini kan asosiasi kita tentang Ramadan itu adalah bulan sabar. Sebab nahan lapar, nahan haus, nahan amarah, kan butuh kesabaran semua itu. Tapi sebenarnya bagaimana kita menemukan rasa syukur ya dalam ibadah Ramadan itu? Kami mengambilnya dari ayat walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kamu membesarkan Allah atas petunjuk yang telah Dia berikan, supaya kamu bersyukur. Jadi sebelum kata bersyukur, ada dua komponen menuju syukur, menuju perasaan berkecukupan. Yang pertama adalah menjalani hari dengan baik, walitukmilul iddah, sempurnakan, dan walitukabbirullah, bawalah keagungan, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman, kita diberikan dua hal dalam hidup. Diberikan peristiwa, diberikan hari-hari, diberikan waktu, diberikan kesempatan. Yang kedua, kita diberikan keyakinan akan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita berat ketika menghadapi hal-hal sulit dalam hidup. Tapi percayalah bahwa kita tidak menghadapinya sendiri. Orang itu jadi stres kalau merasa bahwa dia harus memikul dunia itu sendiri. Enggak, hidup ini ringan sekali. Bagaimana kamu mengagungkan Allah? Artinya, bagaimana kamu menghambakan dirimu di depannya? Bagaimana kamu merasa kamu tidak memiliki daya? Ketika orang sudah berada di dalam kesadaran, la haula wala quwata illa billah. Ketika dia naik, ketika dia berhasil, bahwa segala kekuatan ini dari Allah, bukan dari dia. Dia selamat dari rasa sombong. Dan ketika dia sudah punya jaring, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ini adalah punya Allah, kita akan kembali kepada Allah. Kita juga akan selamat ketika jatuh ke dalam keterpurukan. Kenapa? Allah nggak mungkin dong menyia-nyiakan, mencelakakan milik dia, nggak mungkin. Ini hanya tentang seberapa ridho kita dengan ketentuan-ketentuan takdir. Memang ada kondisi-kondisi yang tidak ideal dalam hidup, tapi kalau kamu mensyukuri itu, Allah akan perbaiki hidupmu. Allah akan tambah kualitas kehidupanmu. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mensyukuri tenagamu yang sedikit, Allah tambah tenagamu itu. Kamu mensyukuri kesempatan yang sedikit, Allah tambah kesempatan menjadi lebih banyak. Kamu mensyukuri waktu, Allah tambah berkah dalam waktumu. Kamu mensyukuri pasanganmu, Allah tambah keberkahan dalam pasanganmu. Kamu mensyukuri anak-anakmu, Allah tambah keberkahan bagi anak-anakmu. Ini bukan tentang jumlah, tapi tentang bagaimana impact kebaikan ditimbulkan dari nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Justru kondisi tidak mampu itu membuat kita lebih terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam puasa, teman-teman, ketika kita merasa lapar, itu pasti membuat kita lemah. Puasa itu pasti ada korelasi dengan lemah dalam diri kita. Yang berkata ini juga hadis Nabi SAW. Ketika Nabi memerintahkan para anak muda untuk menikah, kalau dia tidak mampu untuk menikah, padahal hawa nafsunya sedang kuat, maka berpuasalah. Kenapa? Karena puasa dapat melemahkan itu. Jadi ketika ada rasa lemah di dalam diri, lapar, haus, maka ketergantungan kita kepada Allah menjadi lebih besar lagi. Bagaimana membawa kebesaran Allah yang ada di alam semesta itu di dalam hati kita? Dengan merasa butuh kepada Allah, bergantung kepada Allah. Adapun orang yang melampaui batas dan merasa cukup, tidak butuh kepada Allah, maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Teman-teman, lalu ada pertanyaan, apa hubungan antara kekayaan dan nasib di akhirat? Menarik sekali. Pertama, kekayaan itu tidak ada hubungannya dengan ketakwaan.
Jadi jangan sampai kita tertipu bahwa orang-orang yang terbatas hartanya, orang-orang miskin itu lebih bertakwa daripada orang-orang kaya. Tidak. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah menjadi orang yang paling kaya, pada saat yang sama dia orang yang paling bertakwa. Jadi ini bukan tentang kekayaan yang diberikan kepada kita, tapi bagaimana kita menyikapinya. Ada satu isyarat dalam surat Al-Qasas ayat ke-77, Allah menyebutkan wabtaghi, ini hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa-apa yang Allah berikan kepadamu di dunia ini untuk keuntungan akhirat. Tapi kamu juga jangan lupa bagianmu di dunia. Apa maksud ayat ini? Carilah akhirat dalam potensi-potensi duniawi yang kamu miliki. Itu arti yang pertama. Jadi, kamu memiliki potensi apa? Kamu memiliki skill yang tidak dimiliki orang lain. Itu adalah keunggulanmu di dunia. Jadikanlah keunggulan itu sebagai jalan mendulang pahala. Skillmu itu gunakan untuk berdakwah, gunakan untuk mendukung kebaikan, gunakan untuk memudahkan orang berinfak, gunakan itu. Anda content creator, Anda seorang desain grafis, Anda seorang yang ahli dalam bidang multimedia, Anda gunakan itu. Itu fima atakallah yang Allah berikan kepadamu di dunia. Tapi ingat, gunakan itu untuk akhirat. Kamu diberikan kendaraan, gunakan kendaraan untuk akhirat. Kamu diberikan keluarga, gunakan keluarga untuk akhirat. Kamu diberikan harta, gunakan harta untuk akhirat. Tapi juga jangan lupa nasib kamu di dunia. Artinya, untuk menjaga keseimbangan itu, kita tetap tidak lupa bahwa kita ini hidup di dunia, kita butuh memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan dunia kita. Jadi, ini tentang prioritas dalam hidup, bagaimana memanfaatkan pemberian-pemberian Allah itu untuk kebaikan akhirat. Maka bisa jadi orang memiliki kesempatan lebih banyak di dunia, sekaligus itu menjadi kesempatan memperbaiki nasibnya lebih tinggi nanti di akhirat. Tonton terus Kurma dan semoga bermanfaat. Anda juga dapat menjadi penyambung kemanfaatan ini dengan menyebarkannya kepada orang lain. Jadilah penggerak kebaikan, maka pahala akan sama dengan yang lain. Bersama saya Faris Beki di Cerita Untung.